Nabi kita pun memerintahkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita, ya, bukan hanya kita memperbanyak salawat, ya. Memperbanyak salawat itu juga, ya, sesuatu yang diperintahkan dan baik. Tetapi jangan kita melupakan, ya, hal-hal yang lain, ya. Kan kita pernah mendengar dari guru kita, dari ustadz kita, ya, menyampaikan ada seorang ahlus sufah, ya. Ahlus sufah ini, ya, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi, ya, yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, bahkan, ya, harta benda mungkin, ya, sekedar untuk kebutuhan hidup saja. Mereka tinggal di Masjid Nabawi, ya, disebut dengan ahlus sufah. Salah satu ahlus sufah ini yang sangat setia kepada Nabi dan banyak mendampingi Nabi, bahkan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi, yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam, ya. Suatu malam beliau menceritakan bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyediakan kebutuhan-kebutuhan Nabi seperti air untuk berwudu, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Saking setianya, ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam radhiyallahu an ini, ya, sehingga membuat Rasulullah sangat menghormatinya, ya. Dan pada saat itu Rasulullah menyampaikan kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, katakan kepadaku, ya, apa yang engkau inginkan, maka akan aku berikan kepadamu." Ya. Seorang pemimpin menyampaikan misalnya kepada bawahannya, ya, apa yang kamu mau, katakan saja, sampaikan apa yang kamu inginkan, apa hajatmu, insya Allah akan dipenuhi. Namun apa kata Rabi'ah, ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, aku tidak mau apa-apa dalam hidup ini. Yang aku mau hanya ingin selalu berdamping dengan engkau di dunia dan di akhirat." Maka Nabi mengatakan lagi, "Apalagi selain itu ya Rabi'ah?" "Tidak ada Nabi, cukup itu saja yang saya inginkan. Ingin bersamamu, ingin berdampingan denganmu di dunia dan di akhirat." Maka kata Nabi, "Baik, kalau itu keinginanmu," beliau mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kata Nabi, kalau itu yang kamu inginkan, yang kamu mau, maka bantu aku mewujudkan keinginanmu. Dengan cara apa? Dengan cara kamu harus memperbanyak sujud, kata Nabi. Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatmu. Seorang, ya, ahlu sufah yang setia kepada Nabi, mendampingi Nabi, menyediakan kebutuhan-kebutuhan Nabi, dan Nabi sangat menghormatinya. Ingin selalu berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata ada, ya, yang harus dilakukan, ya. Bukan hanya sekedar gitu-gitu saja, ya, bukan hanya sekedar, ya, bersantai-santai dan tidak menjalankan perintah Allah. Ternyata kata Nabi, bantu saya untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Ini mungkin yang menjadi PR bagi kita dan saudara-saudara kita. Banyak sholawat itu bagus, ya, tapi jangan lupa perbanyak juga sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jamaah ketika kegiatan sholawatan itu mungkin baik, tapi alangkah lebih baik ketika sholat 5 waktunya juga banyak di masjid-masjid untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang menjadi renungan bagi kita, bahwa kita imbangi, ya, ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini dengan sesuatu, ya, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar bukti cinta kita ini benar-benar, ya, kita lakukan, ya, bukan hanya sekedar, ya, ritualitas, ya, aktivitas, ya, dan lain sebagainya, tetapi memang kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan sedikit, ya, atau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada kaitannya dengan hukum keluarga atau kehidupan rumah tangga kita. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa kita ini kan hidup diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya beribadah kepada Allah, ya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadaku.
Jadi kehidupan kita ini merupakan ya untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita sholat 5 waktu dalam sehari ya. Puasa Ramadan ya, itu 1 bulan dalam setahun. Ibadah haji kita diperintahkan atau diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Kemudian kalau zakat itu setidaknya ada 2 macam, zakat fitri ya, dan juga zakat mal ya. Zakat fitri ini sekali dalam setahun ya, pada bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan. Zakat mal ketika kita punya harta yang mencapai haul dan nisabnya ya. Ini merupakan ibadah-ibadah dan ibadah yang bersifat mahdhah ya. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang waktunya lebih panjang daripada itu semua ya. Salah satu ibadah mahdhah ya, bahkan mungkin bisa dalam kondisi tertentu menjadi ya, mohon maaf ghairu mahdhah, dalam kondisi tertentu bisa menjadi ibadah mahdhah ya, yaitu kehidupan kita dalam rumah tangga kita ya. Kita berkeluarga ini merupakan ibadah ya. Dan ibadah terpanjang kita dalam kehidupan ini ya diantaranya adalah berkeluarga. Kenapa demikian ya? Kalau kita sholatkan paling berapa waktu di masjid ya, tapi waktu yang banyak kita lewatin adalah di rumah tangga kita ya, di keluarga kita. Maka salah satu musibah ya, bisa dikatakan musibah di zaman kita sekarang, ketika sebuah keluarga ya membina rumah tangga tetapi jarang bersama ya. Ini mungkin ada ya antara saudara-saudara kita ya, berkeluarga tetapi tidak bersama ya. Maka tentu ini ya menjadi sesuatu yang ya, bisa jadi menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut ya. Ada sepasang suami istri karena tugas berpisah, beda tempat kerjaan ya, bahkan ada yang beda pulau, bahkan ada yang ya beda negara ya, karena kerja di luar negeri. Kemudian ada juga mungkin ya yang suaminya jarang di rumah karena tidak kerasan, tidak betah di rumah, tidak merasa nyaman ya. Atau sebaliknya ada istri yang semacam itu ya. Maka ini juga menjadi sebuah musibah. Dan itu akan berdampak nanti ya kepada anak keturunannya. Mohon maaf, anak kita sekarang ini lebih nyaman dengan teman-teman mereka ya, ngobrol, bercanda dibandingkan dengan orang tuanya. Sebagian anak-anak di zaman sekarang lebih nyaman nongkrong di warung kopi ya, di pinggir-pinggir jalan, di tempat wisata dibandingkan ngobrol dengan orang tuanya. Lebih banyak mereka luangkan waktunya untuk berkumpul dengan teman dibandingkan berkumpul dengan keluarga. Ini di zaman kita sekarang ya. Padahal apa yang mereka dapatkan di perkumpulan itu tidak jarang ketika mereka pulang membawa kata-kata yang tidak baik. Mohon maaf, kadang ya, anak-anak kita ini kalau di sekolah itu nama hewan di kebun binatang itu diabsen semua, itu disebutin semua namanya. Di mana mereka mendapatkan ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena perkumpulan-kumpulan mereka di luar tadi. Ini bagian dari musibah di zaman kita sekarang ya. Belum lagi nanti ya berkaitan dengan perkembangan di zaman ini, di rumah sudah kumpul tapi seakan-akan tidak kumpul. Kumpul sebuah keluarga tapi dengan memegang jet-jetnya masing-masing. Nah, ini kan ketawa-ketawa sendiri ya, ngobrol-ngobrol sendiri ya. Sudah kumpul tapi seakan-akan tidak kumpul. Ini juga menjadi musibah di zaman kita sekarang. Artinya apa? Artinya ini dapat mengurangi kualitas rumah tangga sebagaimana yang dituntunkan oleh ajaran Islam, syariat Islam. Sehingga ini menjadi PR bagi kita ya, bagaimana kita ya menghadapi dan mengantisipasi hal ini semua dengan senantiasa berusaha tentunya. Usaha kita itu ya memang tidak selalu seperti yang kita harapkan hasilnya, tapi kita
Tetap harus berusaha karena itu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat ya. Tidak semua ya orang baik akan melahirkan orang baik ya. Tidak semua kebaikan itu diterima oleh orang yang akan kita ajak untuk melakukan kebaikan ya. Berkeluarga misalnya ya. Kenapa Al-Quran mencontohkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa surat dan beberapa ayat ada keluarga yang suaminya baik, istrinya baik, kemudian anak-anaknya baik ya. Ada yang suaminya baik bahkan nabi tapi istrinya tidak baik, anaknya pun jadi tidak baik. Ada yang istrinya baik kemudian suaminya tidak baik ya. Ini merupakan gambaran-gambaran dan contoh bagi kita bahwa dalam kehidupan kita itu memang seperti itu. Namun, apakah yang dicontohkan di dalam Al-Quran itu tidak baik karena dibiarkan tidak baik? Tentu saja tidak. Ya. Sebagai contoh, misalnya keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya, itu kan suaminya baik, tapi istri dan anaknya tidak baik. Apakah Nabi Nuh dan Nabi Lut ini tidak mengajak berbuat baik anak dan istrinya? Mengajak. Ya. Didakwahin, diajak, dibimbing. Tapi yang namanya ya kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagi kita bahwa ya setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kita ajarkan itu tidak selalunya ya tidak selalu diterima dan diamalkan oleh orang-orang yang kita ajak untuk berbuat baik. Tapi itulah pertanggungjawaban kita nanti bahwa kita melakukan usaha dan ikhtiar untuk mengajak orang lain berbuat baik.